Pada hari ini, Uber mengumumkan bahwa mereka tidak lagi memberikan diskon 5% untuk perjalanan yang memenuhi syarat kepada anggota layanan langganan mereka, Uber One. Mulai siklus penagihan berikutnya, pelanggan akan mendapatkan 6% Uber Cash yang bisa mereka gunakan di Uber dan Uber Eats. Perubahan ini cukup berisiko bagi Uber, yang sedang berusaha meningkatkan jumlah pemesanan dari pelanggan langganan mereka. Sejak diluncurkan pada tahun 2021, diskon perjalanan telah menjadi faktor utama dalam peningkatan adopsi Uber One. Menurut laporan pendapatan Uber, keanggotaan Uber One tumbuh 100% pada tahun 2022 menjadi sekitar 12 juta anggota. Meskipun dengan penawaran cashback ini Uber dapat meningkatkan margin laba mereka, mereka juga berisiko kehilangan pelanggan yang hanya tertarik dengan diskon. Harry Weber, seorang rekan kerja dan pelanggan Uber One, mengatakan kepada TechCrunch, "Saya hanya berlangganan untuk diskon perjalanan, jadi saya akan membatalkan langganan sekarang." Menghapus diskon 5% ini bisa saja membuat pengguna Uber beralih ke Lyft, yang masih menawarkan diskon 5% untuk perjalanan dengan keanggotaan Lyft Pink mereka. Selain itu, langkah Uber ini bertentangan dengan pernyataan CEO Uber, Dara Khosrowshahi, yang mengatakan bahwa tujuan dari Uber One adalah memberikan diskon kepada pelanggan terbaik kami untuk mendorong frekuensi. Namun, Uber mengatakan dalam email mereka bahwa manfaat lain untuk anggota, seperti biaya pengiriman $0 dan diskon hingga 10% untuk pesanan Uber Eats yang memenuhi syarat, tidak akan dihapus. Jadi, bagi mereka yang mendaftar keanggotaan terutama untuk mendapatkan penawaran makanan, tidak perlu khawatir. Perubahan ini terjadi hampir setahun setelah Uber menutup program loyalitas gratis mereka, Uber Rewards, yang memungkinkan penumpang mendapatkan poin untuk setiap dolar yang dihabiskan untuk perjalanan atau pengiriman. Poin tersebut kemudian bisa digunakan untuk mendapatkan diskon pada layanan di masa mendatang, akses ke pengemudi berperingkat tinggi, peningkatan gratis, dan manfaat lainnya. Uber tidak berkomentar mengapa mereka memutuskan untuk membuat perubahan ini sekarang, tetapi pernyataan Becky Katz-Davis, yang memimpin komunikasi konsumen di Uber, memberikan beberapa petunjuk. Uber One adalah cara terbaik untuk menghemat di Uber dan Uber Eats, jadi kami membuatnya lebih mudah untuk menggunakan manfaat Anda pada semua produk Uber, kata Davis. Uber bahkan menyarankan anggota untuk menggunakan Uber Cash, mereka untuk menggunakan kendaraan yang lebih mewah, atau digunakan untuk pesanan Uber Eats berikutnya. Keinginan ini sejalan dengan berbagai produk dan fitur baru Uber yang dirancang untuk menciptakan keterikatan antara layanan antar jemput dan pengiriman dalam aplikasi, bukan hanya mendapatkan pengguna baru. Uber telah mendapatkan reputasi karena pertumbuhannya yang cepat dengan gaya akuisisi yang hampir kejam. Tapi seiring perusahaan ini matang dan mengalihkan perhatiannya dari pertumbuhan ke laba, mungkin mendapatkan pelanggan baru bukan lagi tujuan utama. Apakah strategi cashback ini menandakan bahwa Uber sekarang lebih memprioritaskan kualitas pelanggan daripada kuantitasnya? Secara umum, diskon mengarah pada peningkatan akuisisi karena mereka memberikan kepuasan instan kepada pelanggan, daripada kepuasan tertunda dari cashback. Namun, akuisisi tersebut datang dengan harga. Khosrowshahi telah mengatakan bahwa mendapatkan pelanggan Uber One awalnya merugikan karena diskon melebihi nilai frekuensinya. Namun, seiring waktu, keanggotaan tersebut menciptakan peluang pertumbuhan yang signifikan, kata Khosrowshahi dalam panggilan pendapatan Uber selama setahun. Anggota Uber One akhirnya menghabiskan 4 kali lipat dari non-anggota, dan retensi 15%. Lebih tinggi di antara anggota. Layanan berlangganan ini juga membuat persentase yang lebih besar dari total pemesanan. Sampai tanggal 31 Maret anggota Uber One mencakup 27% dari total pemesanan, dan Uber berharap untuk meningkatkan jumlah ini menjadi 50% atau lebih di AS. Khosrowshahi mengatakan penetrasi Uber One sudah lebih dari 50% di pasar lain. Jika hilangnya diskon tidak membuat terlalu banyak orang pergi, penawaran cashback ini memiliki potensi untuk menawarkan margin yang lebih baik untuk bisnis, retensi pelanggan yang lebih kuat dengan mengikat pengguna ke layanan masa depan, dan penjualan masa depan yang dijamin. Anggota Uber One menguntungkan, kata Khosrowshahi selama panggilan pendapatan perusahaan pada kuartal pertama. Dan apa yang kami temukan adalah cara yang sangat efektif, pada dasarnya, untuk menarik frekuensi dan keterlibatan yang lebih tinggi dengan basis pelanggan kami. Begitulah update terbaru dari Uber. Bagaimana pendapat Anda tentang perubahan ini? Apakah ini akan membuat Anda berpikir 2 kali sebelum menggunakan Uber atau Anda merasa manfaat lainnya yang ditawarkan oleh Uber One masih sebanding? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Demikianlah berita yang bisa kami sampaikan hari ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.